Coba Teteh lihat di kamar mandi. Ada? Ada, masih ada kalau menurut Ada? saya. Ada. Emang ada di situ dari tadi? Iya. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor di situ pasti ada Huru Hara. Malam ini kita sedang berada di salah satu rumah milik teman daripada Teh Amel yang menyarankan untuk didatangi oleh tim supranatural dari Huru Hara Horor untuk dilakukan pembersihan. Karena konon katanya di rumah ini banyak sekali gangguan-gangguan daripada makhluk gaib. Dan menurut sejarah, di rumah ini dahulunya adalah tanah pekuburan ya Teh ya. Nah itu bisa diceritakan gangguannya mungkin seperti apa dari temannya Teh Amel? Ya, kalau menurut teman saya itu dia nggak pernah melihat ya. Kalau dia mah cuman katanya itu untuk tetangga-tetangganya. Yang kayak si bapak tadi ya, yang tetangga sebelahnya itu katanya di sini sering ada api ya. Terus kayak kunti kayak gitu mah udah nggak aneh gitu ya, banyak katanya. Itu yang sering kelihatan oleh si bapak itu ya, yang kelihatannya katanya seringnya api, yang kayak api itu yang di sini. Oke, jadi malam ini kita akan mencari tahu lebih dalam sosok apa saja yang mungkin ada di tempat ini, dan nanti di akhir video kita juga akan melakukan pembersihan sesuai daripada permintaan pemilik rumah ini. Jadi buat kalian yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Jadi sahabat Huru-Hara, ini memang rumahnya masih layak huni sebetulnya ya. Hanya mungkin banyak sekali barang-barang yang masih bisa dipakai. Dan kebetulan rumah ini juga di depan rumah ini, bangunan ini ada rel kereta api. Kalian bisa dengar suara-suara kereta api di luar sana. Jadi sebetulnya rumahnya lumayan besar. Dan energinya aku mulai merasakan kayak agak pengap ya. Iya. Agak pengap. Ini juga barang-barang yang ada di dalam rumah ini juga sudah sangat berdebu ya teman-teman. Di samping kita ini kayaknya garasi, di situ ada cator, ada motor juga, dan kondisinya sudah sangat berdebu sekali. Kalau catur ini sering dipakai, masih sering dipakai catur ini. Oke. Jadi memang kalau dibilang terbengkalai ya sebetulnya terbengkalai karena ditinggalkan oleh pemiliknya dan dijaga oleh ayahnya ya. Bahkan katanya dengar-dengar ayahnya juga nggak berani tidur di dalam. Nggak berani. Jadi selalu tidur di teras setiap malam hari. Oke. Jadi ini menurut penerawangan Teh Amel nih, kira-kira ada sosok apa aja di tempat ini? Di dalam rumah ini? Kalau menurut saya sih kayak ada Raspa itu ya, Om, yang iya ya. Dan ada juga sosok hitam ya, perempuan ada ya, seperti kelong wewe gitu ya. Ada. Di sini kayaknya banyak ya Om ya, banyak banget gitu. Paling oke yang dari dia sebelah sini. Iya. Dan yang paling oke ini. Ini kita masuk ke dapur ya. Iya. Dapur. Nah ini tuh kayak seperti ruangan musola. Iya. Ruangan musola, tapi kalau menurut saya ini yang sangat angker ini ya Om. Justru di sini ya? Iya, yang dari sama di kamar mandi juga. Itu yang keterjadian ibunya meninggal, katanya meninggalnya di kamar mandi. Meninggal di kamar mandi? Iya, ibunya Bu Titin itu meninggalnya di kamar mandi, dan juga di sini adiknya juga meninggal di sini. Oke. Iya. Tapi aku kayak agak tertarik sama ruangan yang di belakang aku itu yang catnya warna hijau. Iya. Itu di situ ada apa ya? Kalau menurut saya
Emang lumayan gede kalau yang dari sana. Yang diambil di sosok hitam juga. Itu ada. Kuping aku kayak ini apa? Kayak ada yang niup. Nah ini nih. Tadi pas produser kita live di aplikasi sebelah, aku sempat lihat ada sosok di sini nih di jendela ini. Dan jendela ini tuh yang buat aku tuh paling tertarik gitu sama jendela ini. Gitu. Jadi kayak ada yang ngintip, itu kayak sosok perempuan, wajahnya hitam, Iya. matanya putih, ngintip dari jendela ini. Gitu. Kita masuk ke sini, kuping kita kayak ini ya, kayak berdengung nggak? Ya. Ini Ya energinya karena gede aura banget di sini sih soalnya aura. energi yang ini sebenarnya di belakang juga tinggi ya. Iya. Energinya, dan katanya kan kata si bapak itu juga dari sini saya dengar juga ya, tetangga di sini juga sering ngeliat api di belakang ini sama di sana gitu, yang api menyala gitu ya, dari sini sampai ke sana om, dari belakang itu datangnya katanya dari belakang. Oke. Mungkin cukup ya untuk eksplornya. Kita mungkin bisa langsung melakukan mediumisasi. Kira-kira enaknya di mana? Di ruangan yang hijau ini atau di mana? Di dapur kah? Kayaknya di sini ya. Di sini om. Oh di ruangan hijau ini aja. Kayaknya Mau pakai Om Agus atau kalau menurut saya mending Om Heri aja, langsung Om Heri? biar cepet. Iya. Oke. Soalnya agak lumayan ini, takutnya Om Agus kurang ini ya, soalnya fisik ya, agak kurang ini. Kalau menurut saya lebih baik sama Om Heri aja. Coba Om Lina dulu. Assalamualaikum. Cek ditanya. Gagah ini. Assalamualaikum. Dia marah dia. Kayak marah banget. Assalamualaikum. Nah, dia. Kita pengen tahu kenapa di tempat ini atau di rumah ini dari mulai rumah ini masih dihuni, kenapa selalu banyak gangguan? Ada apa sih di sini? Iya, Main. Tapi kan Anda dengan pemilik rumah ini beda dimensi. Aing geus lila di dieu. Karena aing di dieu teh di dieu. Di dia ge seueur mayat-mayat oke di dianya. Tapi Anda tahu sesuatu tentang rumah ini? Iya teh makam. Dulunya kuburan. Makam ini. Ya udah. Aing maksud naon sih ya kada. Naon kadari sanes bade ngaganggu kadenya. Abdi rerencangan nu gaduh tempat ieu. Anjeunna teu damangan wae di dieu, teh teu damangan wae. Tah anjeunna teh ngalih. Aya bapana. Karena naon ngalihna mah ku teu damangan wae di dieuna. Tuh. Tapi di dia aya bapakna nya.
punten weh ulah ngaganggunya. Da anjeun lagi kan teu ngaganggu. Taranya ku kai. Tarang meri susubuh kai. Ku ai kita aku. Gak ada sesajian ini dia nggak. Ari sasajen kan ada dia mah nggak ngerti. Kan suaminya nggak percayaan gitu. Hanya dia nggak tahu itu karena emang tidak disuruh. Tapi ente ngerti eta mah. Soalnya carogena tuh percantenan gitu. Anda sukanya bunga? Suka bunga ya? Kalau semisalkan nggak dikasih sajen, apa yang bakal terjadi? Tetep aing bakal ngaganggu. Tetap akan enggak. Nggak ganggu. Dia minta suhunya tepat waktu. Anak buah aing. Jadi ini di bawahnya banyak. Buran. Dia bisa nyuruh siapa aja. Ya nanti disampaikan ya itu mah ke teman saya. Kalau rumahnya dibersihkan, boleh. Hari bisa. Baru bisa mah. Gimana? Itu Abi. Bi. Ya, kieu bah, iya. Abdi mah cuman dipiwarang hoyong dibersihan teh sanes bade ngaganggunya. Umat aing. Kono bukan sukuhan aing. Bere aing sasaja. Aku mau aing oke. Lebih selamat ini. Jadi intinya dia pengen disuguhin. Kamu bilang ke yang punya ini suguhin dia kalau misalkan mau ngomong. Intinya gitu. Iya. Nya mungkin ku abdi diwartoskeun nya. Nya. Punten abdi mah cuman dipiwarang nya. Atosnya bah. Halus ya. Oh. Cai Gus, minta cai. Si Om lulus. Iya itu sih. Nggak ada aura dari manusia. Jadi kamar dulu. Kayaknya catnya juga harus diganti. Ya, Warnanya jangan yang seperti ini, harus warna putih. Jadi anak. Oh. Di ruangan ini, di bawahnya ini banyak ini. Kayak ada yang dikubur di sini. Ya kan makam. Enggak kan, maksudnya kan kalau dulunya kuburan itu kan harusnya mungkin ada yang dipindahin gitu ya. Kan direlokasi biasanya. Cuman kayaknya kayak masih ada gitu, tapi nggak tahu di sebelah mana. Coba sama Teh Amel dicari. Ini. Di sebelah situ ya. Kayak masih ada gitu, mungkin sisa-sisa daripada tulang belulangnya selama ini. Mungkin kayak kuburan lama. Jadi pas ketika direlokasi untuk dijadikan lahan itu kayak nggak keambil gitu. Ya, oh. Iya, tadi ya teh. Iya, tadinya. Ya. Dari sini ke sini. Tapi tadi kan si makhluknya itu minta sajen ya. Sebetulnya nggak harus dituruti juga sih Teh. Kalau misalkan kita turuti dia untuk ngasih sajen itu kan jatuhnya jadinya musyrik kan. Jadi lebih baik dibersihkan aja. Kalau itu bukan cuma Nggak banyak. Iya, kalau misalkan tumbang, ini tumbang di sini juga. Iya, tumbal iya teh. Bukan masalah tadi kan musik, tapi pengusir yang alam jadi malah pada masuk. Jadi kalau dibersihin percuma nggak bisa. Jadi nggak bersih. Nggak bakal bisa. Yang di depan di sini panjang.
ke sini. Ya, Dingin Pak. masuk. Jadi nggak akan Jadi bisa obong udah. jadi nggak usah dibersihin ya, Bi? Gimana? Jadi solusinya gimana? Ya tetap aja masih selama bertahun-tahun. Ya nggak apa-apa, coba aja didoain. Kecuali doain. Kalau didoakan tetap. Ya nggak apa-apa, yang penting mah kita berserah sama Tuhan, doain aja. Nggak peduli misalkan yang sosok yang pertamanya aja yang dari sini. Ya. kita mah nggak peduli sama sosok-sosok itu, yang penting orang yang minta didoain ya udah doain aja, cobain aja. Kita mah nggak usah peduliin mereka. Siapa? Dari doa kita niatnya yang di pengungsian. Iya, Yang sini nama tadi namanya. nggak tahu, nggak ngasih tahu. Nggak dikasih namanya. Yang jelas dia yang punya tempat ini. Iya. Ya udah bilang Dia emang cuma udah ada tempat lama ini. di sini. Ya, Sebelum ada rumah ini. dia yang punya tempat ini ya. Orang mintanya anu dari tempat dia, weh gitu, Bi. Itu aja. Kata kamarnya. Mungkin nanti kita lakuin doa bersama di sini. Siapa tahu kan, kita nggak tahu. Mungkin kalau misalkan Tuhan ngizinin, mungkin semua ketarik dan bisa bersama. Itu aja. Ya di dia, Bi, Jadi tarik ke gimana di kabel. doa dari hati kita niatnya gimana? Sampai Mudah-mudahan semua ketarik gitu. Intinya kita berserah aja. Ya. Ya, jadi kan ini mah yang itu mah kan yang punya tempat ini ya, Bi. Tapi kan yang kasihan itu yang mayat-mayat ininya. Yang nggak punya dosanya, Bi. Jadi orang yang pernah kan anu etana Iya. gitu. Gitu aja. Gitu. Jadi ai anu tadi mah kan hayang disasajen kan bodo amat gitu nya. Itu mah nggak Orang mah usah, ngapain. itu mah iya teh. Ya yang menyelamatkan jiwa anu iya, Bi, loba makan dari dia gitu. Yang masih ada di Kumaha sini, enak. soalnya aku ngerasain kayak masih banyak jiwa-jiwa yang ada di dalam sini. Cuman Kan meditasi juga. Kita coklat kan mau kan. Gitu ya. Misalnya iya berbeda situasi mah. ngambil memori apa? Mulai di sini. yang belakang-belakang. Ya Tuhan, jauhkan dari segala tipu muslihat daripada iblis yang terkutuk. Dulu pernah ada kecelakaan kereta. Iya, pernah. Sebagian besar mayatnya dikubur di sini. Jangan depan sini sih. Sebelum tragedi Bintaro itu kok. Oke. Berarti hampir sama dengan sama yang kita kemarin cek di Cibuye. Dikuburnya di sini. Tanya ada kakek kaki itu siapa? Yang kakek-kakeknya yang kalau Apa yang menjadi rumah ini? Apa? iya umur dia yang umur Itu malah leluhur dia. Kakek-kakek malah leluhur yang ada di sini. Ada yang pernah bunuh diri, tapi bukan di rumah ini, bukan. Sekitar sini. Sebelah itu udah sama. Sebelah itu. Di sini terlalu jauh kan? Enggak, masih bisa. Belum ketemu. Masih aman. Coba mau nanya apa lagi? Nggak ada yang mau ditanyain lagi. Ya, saya mau nanya ini. Kenapa ya itu ibunya yang punya rumah ini katanya meninggal di kamar mandi? Kenapa sah? Bentar aku lihat tuh memorinya. Di kamar mandi meninggalnya. Jatuh ya? Ya. Digangguin. Digangguin. Terus adiknya juga yang bujangan.
meninggal. Katanya usus buntu. Tapi meninggal juga di sini setelah ibunya meninggal. Kenapa itu? Dia bujangan. Ada hubungannya sama Sajen. Hmm. Sajen yang tadi itu. Memang udah lama. Tadi kan jadi dari awal rumah ini dibangun, pemilik sebelumnya ya, kayaknya ini rumah dia beli jadi ya. Iya. Boleh Jadi jadi. bukan dia yang ngebangun. Gitu. Bukan. Si pemilik sebelumnya pas lagi bikin rumah ini dia nggak ada apa ya. Padahal dia tahu di sini kuburan. Nggak Dulunya. bilang, katanya nggak bilang. Bukan nggak bilang. Nggak izin. Nggak izin ya. Ke Karuhun juga nggak izin. Terus sama yang ada di sini juga nggak permisi ya. Makanya rumahnya dia juga digangguin kok. Sering ditampakin kalau yang sebelumnya. Sering ditampakin sama makhluk-makhluk yang ada di sini. Kalau yang sebenarnya makhluk ini sempat pernah berinteraksi sama pemilik yang sebelumnya. Minta disediakan sajen, bunga-bunga. 7 rupa ya. Bunga 7 rupa. Tapi si pemilik sebelumnya itu nggak percaya. Pernah digangguin, jadi imbasnya sampai sekarang jadinya. Mungkin karena nggak nurut untuk dikasih sajen, jadinya digangguin sampai mamahnya jatuh di kamar mandi. Terus adiknya itu sebetulnya sakitnya udah lama. Jadi kayak dibikin daya hidupnya kayak disedot gitu. Kayak dibikin sakit pelan-pelan, tapi bukan sama orang lain ya. Sama makhluk yang ada di sini. Itu lumayan kuat energinya. Terus apalagi teh? Itu kiranya ibunya kalau dia jatuh ya ada yang ganggu ya misalnya. Terus sama adiknya yang bisa disempurnakan nggak? Itu mereka udah sempurna belum? Gitu. Kalau belum sempurna, nah itu yang disempurnakan aja gitu. Sama yang mayat-mayat di sini. Kuburannya di mana? Bukan di sini kan? Bukan. Tapi kayaknya ibunya kayak masih ada di situ soalnya sering kelihatan katanya. Coba Tete lihat di kamar mandi. Ada. Ada, masih ada kalau menurut Ada. Ada. Emang ada di situ dari tadi. Iya. Adiknya juga ada. Kalau kata saya masih ada di sini. Ada. Ya, meskipun udah dikubur ya, tapi masih ada di sini. Masih ada pada di sini ya. Kayak kekunci di sini karena itu meninggalnya perbuatan si makhluk yang tadi masuk ke Om Heri. Coba tanya aja nanti. Bisa mediumisasi? Jadi kalau untuk ibu itu? Yang paruhnya itu bisa ditanya. Udah aja udah. Waalaikumsalam. Dengan Abah siapa? Mbah. Karuhun di sini. Aing Karuhun dia yang ngajaga dia jangan Sekarang saha? Aing jangan Namina saha Mbah.
Aing hayang nyebut ngaran aing. Mbah, tadi katanya ada pesan yang mau disampaikan. Apa? Bejakeun kana boga imah ieu lobakeun sodako. Cuma Mbah. Lobakeun sodako. Sodakohan ya imah. Iya, Yang iya. salamat. Iya. Biar disodakohan Mbah. Upami anu nyuhun keur sasajen ulah Mbah. Rek dipake heug teu dipake heug. Kumaha keyakinan manehna. Iya. Ya kan carogana teu percantenan Mbah. Paling ku abdi kurang sodakoh. So kue sodakohan. Upami ibuna aya teu aya Mbah di kamar mandi. Aya. Arayina aya. Aya dikunci. Aya dikunci. Mbah, tapi itu tiasa disampurnakeun teu Mbah, soalna karunia Mbah Nya nu dikunci nyuhunkeun jiwa. bantosanana gitu. Aing mah teu ikut campur. Kok mararane. Biasa Mudah-mudahan pentingnya biasanya banyak Mbahnya urang didoakeun. disampurnakeun banyak. Aing mah teu bisa ikut campur. Oke. Ya entos. Ada lagi Mbah yang mau disampaikan Mbah? Entos. Oke, hatur nuhun Mbah. Tos nyampaikan pesan ka anu aya di dieu nya. Mangga. Cai minta cai karunya. Oh. Ya semua yuk. Saya ini diminum lah Om. Ini rumah memorinya jelek banget ya. Tadi kan aku sempat lihat itu ibu-ibu yang di kamar mandi. Dia emang masih sekarang sampai masih ada di kamar mandi. Ada, karena Terus, katanya dikunci sama adiknya itu. Dikunci. Jadi Jadi sebaiknya kita sempurnakan aja weh. Ya berdoa buat ibu dan anaknya yang punya rumah ini. Jadi tadi kan kita udah dapat pesannya ya, mungkin dari karuhun yang ada di sini, atau itu bisa disebut juga leluhur ya yang ada di sini yang menjaga tempat ini juga, untuk supaya si pemilik rumah ini melakukan banyak sodakoh ya, gitu. Jadi supaya rumahnya itu diselamatkan gitu ya. Jadi dia mungkin harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk bisa menyelamatkan atau membersihkan rumah ini. Tetapi mungkin tugas kita hari ini adalah untuk mengeluarkan jiwa yang ada di kamar mandi ini. Iya. Gitu. Mudah-mudahan bisa. Oke, mungkin bisa dimulai. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu, memecah sepi, selang-seling sahutan ayah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya dari tim Huru Hara. Semoga apa yang kita panjatkan, apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus almarhumah yang ada di sini, diterima iman Islamnya, diampuni semua perdosaannya, dan semoga ditempatkan di tempat yang mulia yang penuh dengan nikmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Oke, sahabat Huru Hara, itulah tadi hasil daripada penelusuran kita pada malam hari ini ke salah satu rumah yang katanya di sini banyak sekali gangguan-gangguan daripada makhluk astral, yang kebanyakan itu dari yang
negatif gitu ya. Dan tadi kita sudah berkomunikasi dengan sosok yang menjaga di tempat ini. Itu sosoknya mungkin kita bisa bilang sangat-sangat amat negatif. Yang pertama itu ya. Itu sebetulnya sosoknya seperti apa sih tadi yang masuk ke Om Heri? Yang ya tinggi besar, itu hitam juga. Pokoknya energinya gede aja. Oke, jadi memang sosok itu tadi sempat Yang ya penghuni sini. jadi sempat berbicara kalau misalkan dia minta untuk diberi sesajen berupa bunga-bungaan, karena tadi aku melihat sempat ngintip sedikit ke memorinya dia itu minta suka dengan bunga-bungaan, jadi kembang 7 rupa seperti itulah. Dan pemilik yang sebelumnya, mungkin yang sekarang ya, yang pernah meninggal di tempat ini tuh tadi aku sempat juga disuruh untuk meraga sukma untuk melihat sejarah daripada rumah ini. Dan memang pemilik sebelumnya itu sangat pelik ya. Rumah ini bisa dibilang sangat problematik. Jadi sangat banyak sekali masalah, banyak konflik yang aku lihat itu terus. Dan pemilik sebelumnya pun mungkin pernah ditampakkan oleh sosok hitam ini, karena sosok hitam ini sudah ada sejak rumah ini belum dibangun gitu, dan sejak rumah ini masih mungkin tanah pekuburan. Dan tadi di kamar yang catnya warna hijau itu kita menemukan di bawahnya itu seperti ada tumpukan-tumpukan tulang belulang ya Teh. Tulang belulang yang mungkin belum direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dan di sini juga kebetulan pekuburan di sini tuh tempat di mana jasad-jasad para korban kecelakaan kereta api yang dulu pernah terjadi sebelum tragedi Bintaro itu dikubur di sini. Gitu. Jadi dulu pernah ada sahabat Huruhara kejadian kecelakaan kereta api. Jadi aku lihat memang jasad-jasadnya ditaruh di sini gitu. Cuman untuk kejadian keretanya karena kan lokasinya berbeda dengan tempat ini. Jadi itu memang tidak terlihat gitu. Dan untuk rumah ini mungkin untuk kita melakukan pembersihan itu tadi sudah ada pesan daripada Karuhun ya Teh ya. Dan itu pesannya itu katanya banyak sodako. Si pemiliknya harus banyak-banyak beramal, harus banyak-banyak bersodako, menyisihkan sebagian hartanya mungkin untuk fakir miskin dan juga anak yatim piatu supaya untuk menyelamatkan rumah ini gitu ya. Dan itu justru pesan yang mungkin masih bisa masuk ke akal kita ya, sebagai manusia dan juga orang-orang beriman, bahwa jangan sekali-kali kalian menuruti apa yang dipesankan oleh tadi sosok yang iblis yang pertama itu, yang minta diberi sesajen lah, bunga-bungaan, itu jatuhnya sudah ke musyrik ya Teh ya. Jadi lebih baik tadi mungkin kita menuruti pesan daripada mungkin leluhur yang ada di sini yang tadi menyampaikan pesan itu, bahwa cobalah beramal, cobalah keluarkan sebagian harta untuk keamanan dan juga untuk membersihkan rumah ini gitu. Dan mungkin rumah ini juga harus sering ditempati ya, sering ditempati, harus sering dibersihkan juga. Dan mungkin aku lihat catnya juga harus diganti warna putih gitu. Jadi kayak ini tuh warna yang kusam, yang suram, yang mengundang. Apalagi yang di bagian tadi itu yang di belakang ada warna merah, ada warna hijau, itu sangat kelam sekali ya kelihatannya. Jadi lebih baik pakai putih ya. Lebih baik pakai putih juga untuk membersihkan ya aura-aura negatif. Dan tadi terakhir aku sempat melihat, tadi Teh Amel sempat nanyakan ada apakah jiwa daripada siapa tadi, ibunya sama adiknya yang juga meninggal di sini itu apakah masih ada di sini atau tidak. Jadi memang ibunya aku lihat jiwanya masih ada di dalam kamar mandi, dan juga adiknya itu berdua mereka dikunci, dan tadi sudah disempurnakan oleh teman-teman yang muslim ya. Dan yang kita rasakan ketika mereka menyempurnakan itu memang seperti ada kayak apa ya, kunci diputar gitu. Pintu yang sudah lama tertutup itu kayak dibuka lebar-lebar. Kemudian jiwanya mungkin sudah ditarik, dan juga puji Tuhannya tadi jiwa-jiwa yang di belakang itu ikut tertarik juga gitu. Jadi bukan hanya dua sosok itu saja yang ikut mungkin maju ke tempat yang lebih baik, tetapi juga jiwa-jiwa lain yang mungkin masih gentayangan, masih penasaran dan butuh untuk disempurnakan juga tadi puji Tuhannya ikut ketarik juga. Untuk tadi sosok yang pertama itu sosok yang jahat yang mengancam bahwa kalau tidak dikasih sesajen maka dia akan tetap mengganggu
saran dari kita, abaikan saja yang seperti itu. Itu adalah sosok negatif, jangan kita turuti untuk memberikan sesajen berupa bunga-bungaan gitu, dan itu nanti akan jatuhnya musyrik. Oke, sekian video dari kita sahabat Huru Hara. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak di channel Huru Hara Horor dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update terbaru dari channel Huru Hara Horor. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram, TikTok, dan juga Facebooknya Huru Hara Horor. Aku Immanuel, Kang Heri, dan juga Teh Amel undur diri. See you on the next video. Dadah.